Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi istiqomah untuk bisa sabar, untuk bisa tetap di jalan yang benar, senantiasa berusaha mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dengan sekuat tenaga, semampu kita, dan sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang biasanya malam Selasa ini, sementara 2 malam berturut-turut untuk tafsirnya. Untuk materi yang umum nantilah baru lagi kami siapkan, belum selesai. Jadi kita lanjutkan dulu untuk tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf kemarin, sampai kepada ayat yang ke-103, ya 102 yang sudah kita bahas. Kita akan membahas ayat yang ke-102 sampai dengan 130-an. Itu nanti berkisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, kita akan tadaburi bersama, kita latihan membacanya sekaligus memahami isinya, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah langsung, ya, sejarah yang diceritakan oleh Allah langsung tentang kehidupan manusia zaman dahulu. Kalau sejarah yang dibuat oleh manusia di buku-buku sejarah itu hanya merupakan perkiraan, tidak 100% benar. Harus panjenengan fahami. Contoh misalnya ada film dokumenter G30S PKI dulu pernah nonton apa dereng? Iya, ternyata itu juga banyak dikritik oleh orang-orang yang pelaku sejarah karena tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Atau buku tentang sejarah Indonesia juga, itu semuanya tidak semuanya benar. Ya, mungkin sebagian ada yang benar, sebagian ada yang salah. Akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah yang pasti benar, sehingga Allah menceritakan kepada kita sejarah umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai akhir dunia, itu semuanya benar adanya. Makanya kita harus mengimani ketika kita membaca tentang sejarah kehidupan manusia di dalam Al-Quran, itu kita wajib mengimani bahwa itu adalah sejarah yang betul telah terjadi di kehidupan manusia, yang diceritakan langsung oleh Allah yang mengatur itu semuanya. Begitu. Nanti kita
mulai 102 sampai dengan sekitar 130-an itu menceritakan tentang Nabi Musa beserta Fir'aun. Kita mungkin akan membacanya terlebih dahulu beberapa ayat ya untuk mengingatkan kembali kepada panjenengan untuk senantiasa berusaha membaguskan bacaan agar supaya Al-Qur'an itu ketika dibaca dengan bacaan yang benar akan menambah keindahan, menambah lebih mudah untuk difahami atau lebih menyentuh di dalam siapa saja yang mendengarkan. Begitu, kita mulai beberapa ayat, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ayat saja untuk latihan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها. Perhatikan sebentar, ini ketika ada seperti ini tidak dibaca panjang ya, langsung dibaca wa malaihi, pendek semuanya. Monggo. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Panjenengan biasakan ketika membaca huruf do antara dal, antara do, antara dod itu sedikit dibedakan karena makhrajnya berbeda-beda. Juga ketika panjenengan membaca huruf ain itu usahakan jangan terlalu ketara, jangan ngain, jangan, tapi ya di pangkal tenggorokan. Gitu. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. Ya, perhatikan di sini ya. Langsung nunnya jangan dibaca, langsung Allah panjang. Ketika ada berhenti di huruf qaf tasydid, ini harus lebih qalqalahnya lebih kentara. Illal haqq, ya harus lebih. Itu karena di sini ada tasydid dan huruf qalqalah. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa'arsil ma'ya bani Israil. قال إن
كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Masih banyak yang dengungnya tidak dibaca, di sini dibaca terus. Ingkun, ya di sini juga bi ayatin, ingkun, senantiasa dibaca, dibiasakan agar senantiasa benar. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Berapa ayat lagi? Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasakhirun 'alim. Ya perhatikan ini petunjuk mouse-nya, panjang pendeknya. Ya kalau sudah lewat panjangan berarti ketinggalan. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khashirin. Ya'tuka bikulli sakhirin alim. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
sampai di sini dulu nggih. Ya. Monggo untuk senantiasa dibenarkan bacaannya, ya. Usaha perlu, ya, butuh untuk diusahakan. Panjenengan walaupun tidak bisa, usaha panjenengan pasti akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Walaupun bacaannya ajak-ajak baik, tapi karena sudah berusaha, insya Allah itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita pelajari isinya, saya akan sampaikan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kenapa sih sebenarnya kok ada orang-orang yang mau menerima hidayah, ada juga orang sing buslang tidak mau menerima hidayah. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi khunafa, sesungguhnya kata Allah, aku sudah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Artinya lurus secara akidah. Ya, semuanya diciptakan oleh Allah pada saat panjenengan ruhnya mau ditiupkan ke dalam badan panjenengan yang masih berada di dalam kandungan ibu, itu sebenarnya masih dalam keadaan hanif, masih dalam keadaan lurus, mengakui bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Gitu. Ini maksud daripada Allah mengatakan demikian. Inni khalaqtu ibadi khunafa. Ya. Faja'athumus syayatin. Lalu maka datang kepada mereka syaitan. Syaitan ini memang musuh yang nyata bagi kita. Bahkan begitu panjenengan keluar dari rahim ibu, ya, sudah diganggu oleh syaitan. Ya. Sekaligus juga ada antara kabar sedih dan kabar gembira. Kenapa ketika bayi lahir kok sing ditunggu nangise? Ya, anggar nangis alhamdulillah, anggar orang nangis sing panjenengan maras mbok. Nggih. Menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa bayi kok menangis? Itu adalah yang pertama adalah dijubit oleh syaitan. Ya, itu sebagai tanda, perkenalan, kau mulai kelekar, sudah saya ganggu. Itu secara syariat seperti itu, secara medis, ya, ketika tanda bahwasanya bayi itu menangis berarti dia masih dalam keadaan minimal ya normal. Begitu. Ini. Fastalathum an dinihim, ya. Maka syaitan-syaitan itu tadi itu adalah menyimpangkan, berusaha membuat agama mereka bengkok. Ya. Wa kharamat alaihim ma ahlaltu lahum, dan mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkait perkara halal dan haram, terkait perkara akidah, terkait perkara muamalah, syaitan senantiasa berusaha untuk memelintir pemahaman manusia agar supaya tidak lagi hanif, tidak lagi lurus. Ini semuanya pekerjaan syaitan. Kita harus berlindung kepada syaitan. Ya, Allah mengajari kita untuk senantiasa berlindung daripada syaitan, agar supaya kita jangan sampai kita itu adalah disimpangkan oleh Allah terkait akidah, terkait muamalah, terkait apa saja. Di sini Allah menyampaikan, ya, fajtalathum min dinihim, mereka menyimpangkan syaitan menyimpangkan manusia dari agama mereka dengan berbagai macam cara. Bermacam cara syaitan.
dari mulai bayi sampai panjenengan bahkan pada saat sakaratul maut pun masih ada setan yang berusaha mengganggu itu. Ya, kenapa panjenengan ketika ada orang yang menjelang kematian diperintah oleh Allah minta Rasulullah untuk mentalkin itu agar supaya tidak diganggu oleh syaitan. Itu. Jangan sampai kita mendapati orang yang sakaratul maut dia berbicara yang keluar dari yang baik-baik. Makanya kita diperintah untuk talqin, tapi seurunge mati. Angger suwe mati ya ora teh yang wis mati ditalqin sing ngapa nggih. Wis mati ora bisa jawab. Krungu ta mungkin krungu. Ya, mendengar ta mungkin mendengar. Akan tapi sudah tidak bisa menjawab dan sudah tidak bisa digunakan. Ya. Karena sering kita mendengar, apalagi kalau di penguburannya sudah dikubur, diwarai, fulan mengkau nggak ngerti takoni. Malaikat mungkar dan nakir, sapa pangeranmu? Jawaban Gusti Allah. Niku nggih. Diwarai tapi wong wis mati ngomong apa? Itu tidak akan berfaedah sama sekali. Ya. Kalau selama hidupnya dia tidak beribadah kepada Allah, selama hidupnya tidak menjalankan syariat agama Islam, ketika ditanya man rabbuka, sapa pangeranmu, tidak bakal bisa menjawab. Ya, kosakan mikir, ngerti-ngerti digebuk oleh malaikat. Ya, dia akan menjerit sekeras-kerasnya. Itu yang akan terjadi. Lalu Allah juga memperingatkan bahwasanya syaitan senantiasa mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah atau kebalikannya. Ya, mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan, dibolak-balik. Itu seperti sudah kami sampaikan. Ya, Allah mengharamkan daging babi, ya, dan menghalalkan daging binatang ternak sapi. Akan tapi manusia membuat aturan sendiri, ya itu karena pengaruh daripada syaitan. Itu ya, babi enak kok. Sapi sing ora kena pangan, sapi kan binatang suci, ya, makanya tidak boleh disembelih. Itu manusia. Sudah tentu aturan Allah yang paling benar. Ya, dalam hal-hal yang lain juga banyak diantara kita kadang-kadang mengharamkan kepada diri kita sendiri. Ya, misalnya panjenengan berpuasa dengan bukan dasar syariat perintah agama Allah. Panjenengan zaman dahulu ya namanya puasa orang mangan Orang mangan uyah napa nggih? itu perintah siapa? Yang memerintah itu siapa? Itu atau panjenengan berpuasa 3 hari 3 malam full, misalnya seperti itu semuanya adalah yang memerintah adalah syaitan ini. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan hanif. Ya, anak lahir semuanya dalam keadaan hanif. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya yuwahidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Orang tuanya yang akan menjadikan anak gue doyan ibadah atau tidak doyan ibadah itu adalah orang tuanya yang akan membuat. Ya, paham gak? Anak
tidak dosa. Ketika anak tidak diperintah untuk sholat, tidak dosa. Ya, kalau sampai dewasa dia tidak sholat, sing salah berarti siapa? Panjenengan, kita semuanya orang tuanya. Itu. Ini permasalahan yang harus benar-benar kita camkan dalam hati kita. Kita beribadah kepada Allah jangan mementingkan hanya diri sendiri. Ya, kaum bapak dan ibu, ya kaum bapak terutama, panjenengan datang masih perhatikan anak-anaknya sendiri-sendiri, ya. Dicangking anaknya sendiri karena memang tanggung jawabnya sendiri. Dikontrol setiap saat, dikontrol. Ya, karena ini berdasarkan hadis yang mulia ini, ya, orang tua yang menentukan. Ibarat gelas putih, ya, Arab diisi kopi, Arab diisi teh, diisi air putih, itu tergantung. Anak-anak kita itu seperti itu. Makanya kita harus agar jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang seperti yang diceritakan oleh Allah dari mulai Nabi Adam nanti sampai Nabi Musa. Ini sebelum kita membahas mengenai kisah Nabi Musa dan Fir'aun, ini sebagai muqaddimah, kita perhatikan dua hadis yang mulia ini agar supaya kita benar-benar menjaga anak cucu kita. Jangan sampai menjadi Yahud, menjadi Nasara, menjadi Majusi, menjadi orang kafir, menjadi apa maning? Ya, menjadi yang tidak sesuai. Ya, itu benar-benar tergantung kita. Ya. Kalau sudah berusaha, panjenengan berusaha dari kecil sudah dibimbing untuk bisa menjadi seorang muslim yang taat. Ketika dia sudah balik, dewasa, ya sudah, tugas panjenengan selesai. Ya, selesai, artinya dosanya sudah tidak ditanggung. Masing-masing anak itu ketika sudah balik, ya sudah dewasa, dia sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Akan tetapi ketika belum balik, ketika anak itu sampai dewasa kok tidak mau sholat, tidak bisa sholat, itu orang tuanya yang salah, yang berdosa besar. Ini yang harus kita fahami. Bahwasanya ini semuanya adalah syaitan yang membuat manusia itu bisa tergelincir dari agama Allah. Ini satu lagi kisah dari Allah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Allah berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa." Setelah kita bercerita Nabi Adam sampai kemarin Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan seterusnya ke bawah. Ya, lalu diutus oleh Allah, bangsa kami bangkitkan sesudah mereka Musa, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu nabi dari Bani Israel juga. Ya, seperti yang sudah pernah kami sampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya dua orang anak yang namanya Yakub dan Ishak dan Ismail. Ishak ini mempunyai anak namanya Yakub. Ya, Yakub ini yang dinamakan Israel. Gitu. Yang Yakub ini mempunyai anak ini Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini yang hijrah ke Mesir dari negeri Palestina, hijrah ke Mesir yang nanti akan berkelanjutan ke dalam kerajaan Raja Fir'aun. Dan di tengah-tengah kerajaan Nabi Fir'aun di Mesir sana itu diutuslah seorang nabi dan rasul yang bernama Musa. Ya. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Kemudian kami utus, kami bangkitkan sudah nabi-nabi yang sudah diceritakan sebelumnya, seorang nabi yang bernama Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ila fir'auna,
kepada Fir'aun wa malaihi dan pembesar-pembesarnya, wa dzalamu biha dan mereka Fir'aun dan kaumnya mereka menzolimi, artinya tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang qadarullah cara berbicaranya tidak lancar seperti kita, mandan gagap gitu. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat yang lain nanti akan sampai, meminta saudaranya Musa yaitu Harun untuk diangkat menjadi nabi sekaligus pembantu daripada Nabi Musa. Lalu Allah melanjutkan, fandur, perhatikan kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana akibat orang-orang yang mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan bagaimana kisah Musa dan Fir'aun, bagaimana nasib daripada Fir'aun dan bala tentaranya, dan juga nasib seluruh manusia yang menolak ajaran kebenaran. Pada prinsipnya, pada secara umum adalah seperti itu, ya. Di sini yang dikisahkan adalah Musa dan Fir'aun, itu dikandung maksud agar supaya kita mengambil ibrah pelajaran, dan ini berlaku untuk semua manusia. Lalu Allah melanjutkan, wa qala Musa berkata, ya Fir'aun, hai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, sesungguhnya aku adalah rasul dari Rabb semesta alam. Ya, Fir'aun ini adalah raja di raja, maharaja yang mempunyai, yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Ya, seluruh dasirah Mesir, ya, negara Mesir pada saat itu tunduk kepada Fir'aun, kepada raja. Bahkan Fir'aun menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu, ya, saking topnya. Ya, lalu utuk Musa, Nabi Musa ngomongnya orang pada gena gagap nggih panjenengan terus dewek nggih ngomongnya mandan angel. Itu karena memang itu semuanya adalah kehendak Allah, hikmahnya luar biasa. Itu ngomongnya tidak begitu jelas, datang kepada Fir'aun, hei Raja Fir'aun, ya, saya ini Rasulullah, kira-kira seperti apa kalau ada orang berkata seperti itu? Ya, kira-kira Fir'aun percaya napa mboten? Kayaknya malah gadang ya. Ini, ya, orangnya gagap, ya. Kalau perawakan tinggi, besar dan kuat Nabi Musa. Akan tapi ngomongnya ada tidak lancar. Itu nanti ayat yang disebutkan oleh Allah. Akan tapi karena beliau adalah Rasulullah dan diperintah langsung oleh Allah, maka dia menjalankan perintah. Ya, tidak ada yang ditakuti ketika seorang itu sudah diutus oleh Rasul, oleh Allah sebagai Rasul maksudnya, karena dia menjadi utusan Allah. Itu. Kalau kita misalnya panjenengan diperintah, ya kayaknya lang ngasih gelap gitu. Ya. Hakikun ala alla aqula ala Allah illa al-haq. Sudah menjadi hak, ya, kepadaku bahwasanya saya mengatakan kepada Allah, tidak boleh mengatakan atas Allah kecuali al-haq, ya, hak, hakikun. Sudah semestinya dalam bahasa kita bahwasanya saya akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Saya tidak akan mengatakan bahwa kamu itu Allah, ya Fir'aun. Saya tidak mengatakan bahwasanya patung-patung itu adalah yang berhak disembah. Saya tidak mengatakan bahwasanya ini adalah sesembahan yang harus diberi bermacam-macam persembahan. Tidak. Akan tapi saya akan mengatakan sesuatu yang hak. Itu. Ini perkataan pertama yang disampaikan oleh Nabi Musa.
Lalu beliau melanjutkan, qad ji'tukum, sungguh aku datang kepada kamu, hai Musa dan pembesar-pembesar kerajaan Mesir pada saat itu. Bi bayyinatin mir rabbikum, dengan bayyinah, dengan bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ya. Saya adalah Rasulullah. Saya datang kepada kalian untuk mengatakan sesuatu yang benar dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Aku datang kepada kalian membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Lalu di akhir kalimat Nabi Musa berkata, fa'arsil mangya bani Israel, maka bebaskanlah Bani Israel bersamaku. Pada saat itu, ya, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Bani Israel yang berada di Mesir pada saat itu adalah ditindas oleh Raja Fir'aun. Ya, sebelum Nabi Musa lahir, ya, seluruh bayi laki-laki itu dibunuh oleh Raja Fir'aun. Seperti sudah kami sampaikan bahwasanya Raja Fir'aun ini mendapatkan mimpi. Nanti akan ada seorang yang akan membahayakan, ya, kerajaan Fir'aun, dan itu berasal dari keturunan Bani Israel. Itu. Makanya Raja Fir'aun memerintahkan kepada seluruh penduduk Mesir, ketika ada bayi laki-laki keturunan Bani Israel, maka wajib untuk dibunuh. Yang perempuan dibiarkan. Itu. Dan qadarullah, Nabi Musa seperti yang pernah kami singgung, ya, ibunya Nabi Musa diberi ilham. Ibunya Nabi Musa itu bukan Nabi dan Rasul sehingga tidak mendapatkan wahyu, hanya mendapatkan ilham dari Allah untuk apa? Untuk membuang bayi Nabi Musa itu di Sungai Nil dengan dikasih di tempat di kendangaken lah. Itu. Sampai akhirnya ketemu oleh istrinya Raja Fir'aun. Sehingga Nabi Musa meminta kepada Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Ya, Bani Israel untuk dibawa oleh Nabi Musa kembali ke tanah Palestina. Itu untuk menghindari, ya, bencana yang menimpa Bani Israel. Apa jawaban Fir'aun? Fir'aun berkata, in kunta ji'ta bi ayatin, jika kamu datang dengan membawa bukti, membawa ayat, fa'ati biha in kunta minas sadiqin, jika kamu orang yang benar, jika kamu Rasul Allah, datangkan ayat Allah. Jika kamu memang Rasul, begitu perkataan Fir'aun. Ya, pertama Nabi Musa datang dengan mengatakan, saya membawa bayinah, membawa bukti yang nyata dari Tuhan. Oleh Fir'aun, datangkan, perlihatkan kepada kami apa ayat-ayat yang menyatakan bahwa kamu ini seorang Rasul. Itu. Apa yang terjadi? Fa'alqa 'asahu, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thu'banun mubin. Seketika itu juga tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar. Ini bukan sulap, bukan sihir. Apa bedanya sulap dan sihir? Kalau sulap dan sihir itu dari syaitan, dan itu hanya mengelabui pandangan mata. Ya, panjenengan, saya pribadi percaya dengan hal-hal seperti itu, akan tapi tidak perlu takut. Itu, ya, karena memang ada sihir itu dari zaman dahulu ada, dan itu adalah semuanya bantuan syaitan. Ya, apalagi kita di Jawa, yang namanya sihir, namanya ilmu macam-macam itu sangat banyak. Ada orang sing ora mempan disilet, ada orang sing tayeng mabur, ya, mangan beling ora apa-apa. Itu semuanya tidak usah takjub, tidak usah heran, itu semuanya kerjane syaitan. Sangat gampang kalau panjenengan kepengen. Syaratnya apa?
Syaratnya apa kalau panjenengan pengen punya ilmu seperti itu? Bermaksiat kepada Allah. Itu syaratnya. Ya. Setan sangat senang ketika oleh batil. Ya. Akan tapi Nabi Musa bukan tukang sihir, sehingga ketika dilemparkan tongkatnya benar-benar menjadi ular temenan. Itu berbeda dengan tukang sihir. Ya, ketika dilempar ketone ular tapi engkau balik maning wujud asline. Berbeda dengan tongkat Nabi Musa, berbeda. Ketika dilempar benar-benar menjadi ular yang sangat besar. Itu satu di antara mukjizat yang dibawa, yang bayinah, ya, bayinah atau ayat dari Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Lalu yang berikutnya, wa naza'ayadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadirin. Lalu Nabi Musa mengeluarkan tangannya dikeluarkan, ya. Tangannya dikeluarkan, lalu dia tangannya ada sinar putih. Di sininya putih. Ya, baydha'u lin-nadirin. Benar-benar memancarkan cahaya tangannya Nabi Musa. Ini diantara dua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hal seperti ini tidak bisa dipelajari. Kalau mukjizat, panjenengan jangan lanjut pengen seperti Nabi Musa, kon kira tangannya putih, ya. Atau kepengen seperti Nabi Sulaiman sing tayang ngingu jin. Jangan seperti itu. Mau ngapa ngingu jin? Ngingu sapi sih kena gak kurban ge? Itu. Karena ada orang-orang yang beranggapan aku pengen seperti itu. Nabi Sulaiman itu menguasai seluruh jin. Jinnya dikuasai. Lah, nyong pengen kayak Nabi Sulaiman, pengen menguasai jin. Gong apa? Kon bedog ya ora tayang ora. Itu. Ya aku bermaksiat kepada Allah. Itu. Ya, jadi ada dua. Satu tongkat yang berubah jadi ular, tangannya Nabi Musa ketika dikeluarkan memancarkan cahaya. Itu tidak setiap saat bisa ditampilkan. Ya, perbedaan antara mukjizat dan sihir, ya. Kalau sihir itu sewaktu-waktu bisa muncul. Ya, tapi kalau namanya mukjizat atau karomah, ya, kalau orang mengatakan itu tidak bisa sewaktu-waktu muncul. Ya, itu munculnya hanya atas kehendak Allah tabarak wa taala. Itu angger wong jenenge orang kok punya kemampuan yang bisa setiap saat ditampilkan, kok itu mengatakan karomah, itu panjenengan jangan percaya, itu omong kosong. Itu adalah sihir walaupun klambine kiai. Paham nggih? Gitu. Ya, kalau dia bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa setiap saat, itu semuanya dari setan. Ini yang harus kita pahami. Ya, agar panjenengan tidak mudah ditipu. Ya. Karena dukun kadang-kadang berpenampilan kayak ulama nggih. Yang namanya dukun putih. Karena dukun hitam sih kena penampilannya sangar. Kali ini gede-gede, tapi ada juga dukun yang berpenampilan seperti kiai, seperti ustaz, seperti ulama. Gitu. Ini setan, pinter banget pokoknya. Kita dikit lagi. Sampai 114. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Nah, ketika hal tersebut terjadi, berarti Nabi Musa menghadapi sidang, ya, semacam sidang. Ada Raja Fir'aun, menteri-menterinya, perdana menteri, anak-anak buahnya banyak di sebuah aula. Begitu seperti itu, ya, otomatis geger poer gimana? Seantoro kerajaan geger poer, ya. Ada yang beriman, ada sing orang ngandel, kayak tukang sihir, ada yang mengatakan demikian. Begitu nggih, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Ya. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Para pembesar Raja Fir'aun berkata, "Inna hadza la sakhirun alim."
kata para pembesar Raja Fir'aun itu berkata, Musa ini adalah seorang tukang sihir yang sangat pintar, ya, sehingga tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya metu cahaya putih itu. Misalnya setiap rasul yang datang kepada kaumnya, mereka yang pertama ya dianggap sebagai tukang sihir, ada juga yang dianggap sebagai orang gila. Itu seperti itu, karena ya panjenengan bayangkan orang utuk ngomong seperti ini ya, agar cara pemikiran manusia biasa kalau ngerebut wong gemblung tar mandi-mandi ora itu nekat teman. Akan tapi karena diperintah oleh Allah langsung, maka dia berani saja karena sudah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjut mereka berkata, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Musa itu berkehendak. Ini terusan perkataan para pembesar ini. Sesungguhnya Musa adalah seorang tukang sihir yang sangat pintar, yang menghendaki untuk mengeluarkan kalian dari bumi kalian. Mereka membuat suatu kesimpulan sendiri, ya, itu mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya Musa ini seorang tukang sihir yang pintar, ya, ketika sudah menguasai nanti akan kamu Fir'aun akan diusir dari Mesir. Lalu mereka berkata, famadza ta'murun, ya, apa yang kamu perintah, hei Raja Fir'aun? Ini pembesar-pembesar berkata demikian. Nah. Lalu kalau mereka berkata, Raja Fir'aun dan pembesarnya, arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khasirin. Tahan Musa dan akhahu dan saudaranya, yaitu Musa dan Harun. Mereka datang berdua, Nabi Musa dan Harun. Itu suruh tahan. Terus wa arsil fil madaini khasirin. Lalu perintah orang untuk menuju ke sebuah kota, mengumpulkan banyak manusia. Ya'tuka bikulli sakhirin alim. Datangkan tukang sihir-sihir yang ada di negeri Mesir yang paling pintar, datangkan semuanya. Ya. Kok Arab maksudnya untuk apa? Diadu karo Nabi Musa. Ini tukang sihir beneran yang didatangkan, yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun. Ya. Fir'aun mengutus seseorang untuk mengumumkan di kota, ya, bahwasanya di tempat ini jam sekian akan diadakan pertemuan atau adu keterampilan antara Nabi Musa dan Harun versus tukang-tukang sihir di seluruh jazirat atau negeri Mesir. Lalu berikutnya wajah sakharatu Fir'aun, maka datang ketika diundang tukang-tukang sihir itu datang kepada Raja Fir'aun. Ada beberapa, ya, ada di tukang sihir itu, sekumpulan tukang sihir, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi lebih dari 5. Qalu, mereka berkata, inna lana la ajrun in kunna nakhnul ghalibin. Mereka berkata kepada Raja Fir'aun, hei Raja Fir'aun, apakah jika kami menang melawan Musa, apakah kami mendapat hadiah, katanya. Ya, ketika tukang sihirnya sudah dikumpulkan, mereka dikumpulkan menghadap Raja Fir'aun, lalu diperintah oleh Raja Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa dan Harun. Lalu mereka berkata, apakah saya mendapatkan hadiah jika kami menang dengan Musa? Ya. Lalu Fir'aun menjawab, qal na'am, ya, kamu akan mendapatkan hadiah, wa innakum laminal muqarrabin. Sesungguhnya kalian, hai tukang-tukang sihir, jika kalian menang, kamu akan menjadi orang-orang terdekat saya. Itu, menjadi orang-orang terdekat Raja Fir'aun. Sudah barang tentu, ya, semangat banget nggih. Tukang sihir ini ketika diundang ke istana, ya, diminta beradu, cara wong Jawane adu ilmu. Ya, itu kepinterannya dengan Nabi Musa, wong menang akan diberi hadiah, akan diangkat derajatnya, bahkan dia akan dijadikan oleh Raja Fir'aun sebagai orang-orang
terdekat atau mungkin pejabat-pejabat gitu. Itu seperti itu ya sampai ayat yang ke-114. Okay. Itu mula ya kisah daripada Raja Fir'aun dan Musa. Sampai hari ini ya jasad Raja Fir'aun yang diceritakan dalam Al-Quran masih utuh ya. Karena orang Mesir itu punya keahlian untuk mengawetkan jenazah yang dinamakan mumi. Panjenengan pernah dengar nggih? Ya, di mumi itu diawetkan, jasadnya diawetkan sampai hari ini. Dan nanti di ayat ini akan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tanda kebenaran Al-Quran. Ya, muminya Raja Fir'aun itu baru ditemukan sekitar 100 tahun yang lalu. Al-Quran itu turunnya 1400 tahun yang lalu. Luar biasa ini. Ya kalau bukan Allah yang menurunkan tidak mungkin. Begitu. Sampai di sini dulu nggih. Kita lanjutkan insyaallah malam Selasa. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.